Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri, saya Vivula Juna Putra, di mana pada video kali ini saya dan kelompok saya, Abelian dan AM Rama, akan mengerjakan penugasan atau ujian tengah semester dari mata kuliah Basis Data Lanjut, yang dimana pada video kali ini kami akan menjelaskan terkait basis data yang kami buat. Pertama, terkait latar belakang. Latar belakang yang kami bentuk dari basis data ini adalah yaitu suatu perguruan tinggi yang bergantung pada sistem pengelolaan data yang cepat, terintegrasi dan efisien. Di mana kita sama-sama tahu perguruan tinggi itu tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga pusat administrasi yang mengelola berbagai data penting seperti mahasiswa, dosen, mata kuliah, jadwal perkuliahan, nilai, hingga laporan akademik. Maka dari itu, solusi yang diperlukan adalah terbentuknya Siakadu yang memiliki sistem yang baik. Maka dari itu, di sini kami membentuk suatu sistem untuk membantu proses pengelolaan data akademik, mulai dari pendaftaran mahasiswa, pengisian KRS, pengaturan jadwal kuliah, penginputan nilai, hingga penyusunan laporan akademik secara berotomatis. Tujuan dari adanya sistem ini adalah nomor satu, merancang sistem basis data yang terstruktur dan terintegrasi untuk mendukung kegiatan akademik di perguruan tinggi. Yang kedua, mengimplementasikan model relasional yang mampu mengelola data akademik dengan efisien, akurat, dan konsisten. Yang ketiga, mengoptimalkan sistem melalui penerapan fitur basis data seperti trigger, view, dan store prosedur untuk meningkatkan kinerja dan otomatisasi proses. Yang keempat, meningkatkan efisiensi administrasi, akademik, dan kualitas pelayanan informasi di kampus. Dan yang kelima, mempermudah proses pengelolaan nilai, jadwal kuliah, dan kehadiran mahasiswa. Yang keenam, memungkinkan mahasiswa dan dosen mengakses informasi akademik secara cepat dan transparan. Dan yang ketujuh, menjadi acuan dalam perancangan basis data terintegrasi untuk institusi pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait CDM ya, di mana CDM yang kami bentuk. Di sini dapat dilihat ada banyak tabel yang kami buat, yang di mana pada tabel ini terintegrasi dari beberapa kelompok. Contohnya di sini ada user. User itu eh, dapat dilihat terkoneksi ke dosen dan juga mahasiswa, di mana eh, dari user ini juga akan terkoneksi ke informasi fakultas, jurusan, dan program studi. Nah, dari dosen ini akan move dan terrelasi ke pembimbing akademik dan juga ke pengajar. Begitu juga dengan mahasiswa yang terrelasi ke KRS, KHS, transkrip, nilai, juga mata kuliah. Nah, di sini juga kami membentuk beberapa sistem lainnya seperti riwayat keuangan. Di sini ada pembentukan tugas akhir untuk mahasiswa yang ingin pembentukan tugas akhir, lalu ada proposal tugas akhir, dan di sini ada pengisian kuesioner. Pengisian kuesioner ini terkoneksi ke setiap mata kuliah, yang dimana kami sebagai mahasiswa itu eh, diwajibkan untuk mengisi kuesioner sebelum hasil dari nilai suatu semester itu muncul. Lalu di sini juga ada jadwal, eh, di mana jadwal ini terrelasi ke mata kuliah, ke hari, ke ruangan, dan juga ke gedung. Dan di sini ada nilai. Nilai itu terrelasi ke UTS, UAS, keaktifan, kuis, project, dan juga tugas. Dan di sini juga ada transkrip sebagai apabila mahasiswa ingin mencetak transkrip. Sama seperti KHS, KRS, dan di sini, di kelompok di sini. Jadi mungkin sekian untuk terkait penjelasan CDM. Untuk penjelasan PDM akan saya serahkan ke teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan PDM. Sebelumnya perkenalkan nama saya AM Rama. Eh, Tidak jauh berbeda dengan CDM-nya, yang dimana ini merupakan ver- versi fisikal dari CDM tadi. Seperti yang bisa dilihat di sini terdapat tabel atau entitas seperti user yang terhubung ke tabel lainnya seperti fakultas, jurusan, dan program studi. Nah, di sini bisa dilihat itu seperti tabel user ini.
Pak, data ID paling pertama itu seperti ID user ini bisa disebut sebagai ininya apa primary key-nya. Selanjutnya ID yang di bawahnya ini seperti ID fakultas, ID urusan, ID jurusan dan ID prodi ini merupakan foreign key dari tabel lainnya. Yang dimana itu foreign key dari tabel fakultas, jurusan dan program studi. Selanjutnya di sini user itu memiliki tabel child yang dimana ada tabel dosen dan juga mahasiswa yang dimana pada tabel dosen itu memiliki primary key ID user dan foreign key-nya itu ID dosen dan atributnya itu NIP. Dan untuk mahasiswa itu memiliki primary key ID user dan foreign key-nya itu ID mahasiswa dan ID dosen serta atributnya itu ada NPM dan semester. Selanjutnya, di sini ada tabel tabel mata kuliah yang dimana mata kuliah ini terhubung ke tabel nilai dan juga tabel kurikulum, tabel eh, mahasiswa, tabel dosen dan juga tabel jadwal. Di sini bisa dilihat untuk tabel nilai itu terhubung juga. Di sini terhubung ke seperti ke tabel matkul, user, mahasiswa, KHS, transkrip, UTS, UAS, kuis, project, tugas, dan memiliki atribut status. Selanjutnya di sini ada tabel seperti riwayat keuangan yang akan berfungsi sebagai tempat penyimpanan riwayat pembayaran UKT untuk mahasiswa. Di sini tabel riwayat keuangan itu terhubung ke tabel user dan mahasiswa. Selanjutnya di sini ada tabel tugas akhir yang digunakan untuk men-tracking atau mengecek tugas akhir dari mahasiswa yang terhubung ke tabel user dan mahasiswa juga. Selanjutnya di sini ada tabel pengisian kuesioner yang terhubung ke tabel matkul mahasiswa, pertanyaan kuesioner dan jawaban kuesioner. Selanjutnya ada tabel jadwal yang digunakan untuk mengatur jadwal dari mata kuliah itu sendiri. Nah, tabel jadwal ini terhubung ke bagian-bagian tabel kecil lainnya seperti tabel hari, kelas, gedung, dan ruangan. Selanjutnya, di sini ada tabel proposal tugas akhir yang terhubung ke tabel tugas akhir. Baik, seperti itulah mengenai penjelasan singkat mengenai PDM. Selanjutnya, penjelasan mengenai ERD akan dilanjutkan oleh kawan saya, Belian. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan terkait ERD atau Entity Relationship Diagram. Jadi ini terdapat ERD untuk bagian satu. Nah, pada ERD ini terdapat berbagai banyak tabel untuk tiap entitas seperti ada user, fakultas, ruangan, program studi, gedung, PA, kemudian kurikulum, pertanyaan kuesioner, jadwal, dosen, kelas, dan hari. Nah, pada tiap tabel ini itu didefinisikan terkait primary key-nya. Seperti pada tabel user ini terdapat primary key ID user. Nah, pada tabel user juga terdapat foreign key, yang mana pada user ini terdapat foreign key ID fakultas, jurusan, dan prodi. Dan seterusnya merupakan kolom-kolom yang ada pada tabel tersebut. Nah, hal ini juga berlaku pada tabel lainnya yang terdapat primary key, kemudian ada juga yang terdapat primary key sekaligus foreign key, ada juga yang memang cuma hanya primary key. Kemudian untuk pada bagian kedua ini terdapat tabel mahasiswa, proposal tugas akhir, jawaban kuesioner, mata kuliah, UTS, tugas, kuis, project, KHS, nilai, transkrip, UAS, pengajar, KRS, pengisi kuesioner, tugas akhir, serta riwayat keuangan. Sama seperti bagian pertama tadi, jadi terdapat juga primary key-nya pada tiap tabel, kemudian ada foreign key pada tabel proposal, riwayat, kemudian tugas akhir, mahasiswa,
pengeksekusioner, KRS, nilai, serta pada mata kuliah. Di sini juga sama, ada yang mempunyai dua key, yakni parameter key dan foreign key. Ada juga yang hanya mempunyai parameter key saja, seperti UTS, tugas, dan kuis. Oke, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Avipola pada tahap demo query. Baiklah, di sini saya akan memulai demonstrasi dari beberapa query yang ada pada sistem kami, di mana untuk fungsi yang pertama, di sini kita bisa melakukan penghitungan IPK. Di mana di sini nanti sistem akan bisa eh, mengeluarkan perhitungan-perhitungan yang ada dari nilai yang muncul. Oh, di sini harusnya nggak boleh pakai grid, sorry. Nah, di sini dapat dilihat ada perhitungan-perhitungan IPK yang terakumulasi dari Leo Sihombing, memiliki NPM, memiliki semester, dan juga IPK kumulatif dari akhir. Itu untuk fungsi yang pertama, yang dimana sistem ini dapat memunculkan perhitungan IPK, yaitu IPK kumulatif dari hasil SKS dan juga penilaian selama semester yang dia lakukan. Fungsi yang kedua, kita bisa melakukan pengecekan di status TA, yang di pada di sini dapat dilihat juga di data yang kami punya, Andi Wijaya itu angkatan 23 belum mengajukan proposal, belum mengajukan proposal. Di sini dapat dilihat bahwa dalam pengecekan cek status itu dapat diakumulasikan misalnya dengan angkatan 2023 itu wajar belum mengajukan proposal, sehingga akan muncul statusnya seperti ini, di mana eh, Andi Wijaya, Kevin Sanova, dan Linda Wulan itu belum mengajukan proposal. Dan apabila di kondisi dia atau beberapa eh, data lain itu menunjukkan dia telah mengerjakan proposal, berarti memang sudah diinputkan ke datanya dalam siakadunya. Nah, yang selanjutnya di sini bakal melakukan pengecekan di pembayaran UKT. Nah, di sini dapat dilihat nih, pembayaran UKT di sini adalah pembayaran yang dilakukan selama semester ini. Misalnya kayak Varia Ulfa. Varia Ulfa memasuki semester 7 itu belum membayar UKT-nya. Begitu juga dengan data-data yang ada di sini, terdapat Farhan Ali dan juga eh, tokoh-tokoh yang lain, tokoh-tokoh dami yang kami taruh di sini, sehingga sistem tuh dapat membaca dari eh, function yang dilakukan oleh sang tokoh itu telah melakukan pembayaran atau belum. Lanjut, di sini kita bakal mencoba view, di mana untuk view yang akan saya coba, baiklah, dari tadi dapat lihat ada miss sedikit, di mana miss tersebut ternyata functionnya itu belum kami buat, yang di mana ini telah kami buat untuk fungsinya, untuk melakukan get total SKS, di mana memang tadi errornya ada di get total SKS. Jadi setelah kita running untuk view-nya sendiri, itu dapat terlihat ada NPM, ada nama, ada semester keberapa, nama PA berapa, total SKS-nya, IPK kumulatif, KRS semester ini, dan status keuangan. Jadi dapat dilihat dari view ini, kita ngambil beberapa tabel yang dapat dilihat. Contohnya, kita bisa ngelihat semesternya nih, mereka ada semester berapa. Kita juga dapat melihat nama PA-nya yang terkoneksi ke dari nama si mahasiswanya ini. Begitu juga dengan total SKS lulusnya, total IPK kumulatif, dan juga KRS semester ini dan status bayar atau belum. Jadi dari menggunakan fungsi view tadi yang udah kita bentuk dan kita lihat dapat menarik beberapa hal yang dapat memudahkan kita untuk melihat beberapa informasi yang dibutuhkan.
Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau dari saya ada beberapa kekurangan, dapat dilanjutkan oleh teman saya untuk penjelasan query selanjutnya. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai indexing. Apa itu indexing? Indexing adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mempercepat proses pencarian sebuah sebuah data, yang dimana indexing ini sangat dibutuhkan apabila eh, digunakan pada database dengan skala sedang sampai besar. Nah, baik di sini saya akan kami sudah membuat 1, 2, 3, 4, 5, 6 indexing. Di mana kita coba run saja. Nah, di sini berhasil create index, yang dimana indeks pertama itu eh, digunakan pada tabel mahasiswa, yang dimana digunakan untuk mencari mahasiswa atau pengguna pada saat pencarian nama atau pada saat login nanti. Selanjutnya di sini untuk indeks yang kedua itu untuk pencarian dosen atau mahasiswa berdasarkan nama. Selanjutnya di indeks yang ketiga ini di sini kami menggunakannya untuk mempercepat join antara tabel nilai dan mata kuliah. Selanjutnya di sini indeks yang keempat itu ini yang paling krusial digunakan untuk menghitung IPK dan transkrip yang akan menghubungkan tabel mahasiswa dan nilai. Selanjutnya di sini ada indeks yang kelima itu untuk mempercepat pencarian KRS berdasarkan mata kuliah yang diambil. Dan yang terakhir itu indeks untuk mempercepat pengecekan status mahasiswa ini sudah bayar UKT atau belum. Nah, di sini setelah indexingnya dibuat, kita akan lanjut melakukan sebuah pengujian performa query yang dimana menggunakan explain analyze. Explain analyze ini digunakan untuk mengetahui seberapa cepat query itu berjalan atau dieksekusi pada sebuah database. Nah, di sini dapat dilihat execution time-nya itu adalah 0,172 ms atau millisecond. Itu tergolong sangat cepat untuk skala database yang memiliki tabel yang banyak seperti di ERD atau PDM-CDM tadi. Sini itu penggunaan query test pertama itu untuk menghitung nilai mahasiswa dengan menggunakan indexing IDX nilai mahasiswa kom tadi. Selanjutnya di sini yang kedua, query test kedua itu untuk pencarian data mahasiswa berdasarkan NPM dengan menggunakan indexing IDX mahasiswa NPM. Dijalankan. Karena ada sedikit kesalahan. Nah, di sini bisa dilihat waktu eksekusinya itu 0,37 0,347 milisecond, yang dimana di sini sex scan-nya juga sudah ada. Nah, baik, seperti itu untuk penjelasan indexing dan explain analyze. Selanjutnya, untuk query selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan terkait query-nya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dua query, yakni trigger dan juga MV. Mungkin kita akan langsung coba jalankan terlebih dahulu.
Baik, jadi tadi terdapat sedikit kesalahan. Jadi ini sudah jalan untuk fungsi dari trigger. Jadi trigger ini adalah semacam fungsi untuk mengotomatisasi di database yang akan berjalan sendiri ketika ada event tertentu. Misalnya kayak ada fungsi insert, update, atau delete. Nah, dalam kasus ini, trigger ini untuk menambah jumlah mahasiswa bimbingan seorang dosen secara otomatis ketika terdapat mahasiswa baru yang dimasukkan ke tabel mahasiswa. Nah, di sini terdapat values-nya, yakni user DSN 005, yang mana ini terdapat merupakan data dari pembimbing akademik, yakni Eko Prasetyo, dengan jumlah mahasiswa bimbingan yang ditambahkan, yakni bernilai 1. Kamu ngapain ya? Kemudian setelah trigger, di sini terdapat juga fungsi MV, di mana fungsi MV ini adalah sebuah fungsi perhitungan yang yang memakai function yang di fungsinya itu untuk mengolah data dari nilai mahasiswa. Oke, mungkin langsung kita coba jalankan. Oke, jadi untuk fungsi MC ini kita bakal ngejalanin dulu yang di atas query test dari create sampai dengan end. Jadi langsung saja kita coba jalankan. Nah, di sini sudah create function. Jadi pada fungsi ini, pada query MV ini terdapat beberapa fungsi utama. Ya, ini yang pertama itu ada hitung total SKS lulus. Jadi fungsinya ini buat ngitung total SKS yang sudah lulus pada mahasiswa atau pada mahasiswa yang sudah lulus. Mana itu tuh ngambil data dari nilai. Kemudian juga ada fungsi hitung IPK, yang mana ini untuk menghitung IPK. Jadi dia ngitung dari total SKS yang lulus. Nah, kemudian pada query selanjutnya ini terdapat query test, yang mana query test ini digunakan untuk melihat seberapa melihat atau mengetes apakah join dan filter dari data nilai mahasiswa itu sudah benar apa belum sebelum dipakai dalam fungsi IPK. Oke, mungkin langsung saja kita jalankan untuk query testnya. Nah, oke, jadi untuk kualitas ini sudah saya coba jalankan, yang mana kualitas ini digunakan untuk menghitung riwayat nilai mahasiswa menggunakan sekaligus menguji join dan filter. Nah, di sini terdapat outputnya, yang mana di sini terdapat planning time, yang mana pada planning time ini itu pada query ini bernilai 1,788 ms 1 millisecond, dan untuk execution time-nya bernilai 0,273 millisecond. Nah, selain terdapat planning time dan execution time, terdapat juga beberapa detail seperti sex scan, kemudian ada index scan, kemudian terdapat nested loop left join, yang mana
fungsi-fungsi tersebut berhasil untuk dijalankan. Mana berarti untuk kualitas pada menghitung reward nilai mahasiswa itu berhasil dengan applying time sebesar 1,7 dan execution time sebesar 0,2 milisecond. Oke, mungkin sekian untuk query yang dapat kami jelaskan. Kurang lebih ya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.